Bayangkan kamu bisa menjalani hidup tanpa pernah benar-benar terganggu oleh orang lain. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, hanya tenang, penuh kendali. Itulah kekuatan stoikisme. Stoikisme bukan tentang menahan emosi, tapi tentang memahami, menerima, dan mengendalikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan kita cara untuk tidak pernah marah, tidak peduli siapa yang mencoba memancingnya. Pernahkah kamu merasa lelah karena terlalu sering marah? Atau merasa terganggu oleh sikap orang lain? Padahal kamu tahu, itu tidak seharusnya mempengaruhimu sedalam itu. Kita semua pasti pernah. Namun, bayangkan jika kamu bisa menjalani hari tanpa terguncang oleh hinaan, kritik, gosip, atau bahkan pengkhianatan. Bayangkan bisa tetap tenang saat dunia di sekitarmu kacau. Inilah janji dari stoikisme, filosofi kuno yang mengajarkan ketenangan dalam badai, kekuatan dalam kendali diri, dan kedamaian dalam kekacauan. Hari ini kita akan membahas dengan mendalam bagaimana caranya agar tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun menurut para filsuf stoik. 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Hal yang mengganggu kita bukan peristiwa itu sendiri, tapi penilaian kita terhadapnya. Epictetus, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengatur perkataan atau tindakan mereka. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Setiap kali seseorang berkata kasar atau bersikap menyebalkan, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku mengendalikan orang itu? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. 2. Latih diri untuk tidak bereaksi. Secara instan, Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations. Ketika kamu marah, periksalah. Apakah ini sesuatu yang benar-benar layak membuatmu kehilangan ketenangan? Kita sering marah bukan karena kejadian besar, tapi karena reaksi spontan terhadap hal-hal kecil. Latih jeda. Tarik napas. Beri dirimu waktu 5 detik sebelum merespons. Dalam keheningan itulah kekuatanmu tumbuh. 3. Ingat, orang yang menyakitimu mungkin sendiri sedang menderita. Seneca berkata, orang yang marah seringkali sedang menderita lebih dari yang ia sebabkan. Coba lihat, orang yang menyakitimu bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang sedang tersesat atau terluka. Empati bukan kelemahan. Empati adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. 4. Lepaskan ekspektasi tidak realistis. Banyak kemarahan berasal dari ekspektasi. Kita berharap orang akan adil, sopan, menghargai kita. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Seorang stoik sejati bangun di pagi hari dan berkata, hari ini aku mungkin akan bertemu orang egois, kasar, dan tidak tahu diri, dan itu tidak masalah. Dengan ekspektasi yang realistis, kita tidak mudah kecewa. Dan dari sana, tidak mudah marah. 5. Jadikan setiap gangguan sebagai latihan jiwa. Setiap kali kamu terganggu, anggap itu sebagai latihan. Seperti otot yang menguat lewat beban, jiwa pun menguat lewat tantangan. Epictetus berkata, jangan berharap segalanya berjalan mudah, berharaplah kamu cukup kuat untuk menghadapi semuanya. 6. Dunia ini tidak bisa dikendalikan, tapi pikiranmu bisa. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah budak, mengatakan, hal yang menyakiti kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kemarahan lahir bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kita menuntut dunia agar adil sesuai versi kita sendiri. Coba bayangkan ini, seseorang menyerobot antrian. Apakah itu salah? Bisa jadi, ya. Tapi mengapa kamu marah? Karena kamu berpikir, ini tidak seharusnya terjadi. Karena kamu merasa dirimu diperlakukan tidak adil. Karena kamu berharap dunia mengikuti aturan yang kamu anggap benar. Tapi, seorang stoik akan berkata,
saya tidak bisa mengontrol orang itu. Tapi saya bisa mengontrol bagaimana saya merespons. Ketujuh, jadilah penjaga gerbang pikiranmu. Kemarahan adalah respons. Tapi sebelum menjadi emosi, ia selalu melewati pikiran terlebih dahulu. Dan disitulah kamu bisa mengambil alih. Kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tapi oleh pandangan kita tentang hal-hal itu. Epictetus latih dirimu untuk memeriksa pikiran sebelum bereaksi. Misalnya, seseorang mengejekmu di media sosial. Sebelum kamu terpancing dan membalas, tanyakan, apakah ini hal penting? Apakah ini menyentuh bagian yang belum selesai dalam diriku? Jika saya tidak menanggapinya, apakah hidup saya akan menjadi lebih buruk? Kebanyakan kemarahan akan hilang jika kamu cukup berani untuk tidak bereaksi. 8 jeda adalah senjata. Jeda adalah kekuatan. Marcus Aurelius. Setiap kali kamu ingin marah, beri dirimu ruang untuk jeda. Tarik napas, hitung sampai 10. Mundur dari percakapan jika perlu. Kemarahan tumbuh subur dalam kecepatan dan impuls, tapi ia kehilangan kekuatannya ketika kamu memperlambatnya. Dalam jeda itu, kamu mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Pilihan. Pilihan untuk tetap tenang, pilihan untuk bersikap dewasa, pilihan untuk menang, bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. 9. Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, memulai harinya dengan sebuah latihan mental. Ia menulis, "Hari ini aku akan bertemu orang yang egois, kasar, licik, dan bodoh. Tapi aku tahu itu bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka tidak tahu cara yang lebih baik." Ia mengantisipasi gangguan. Ia tidak berharap dunia sempurna karena ia tahu harapan semacam itu hanya akan menimbulkan kekecewaan dan amarah. Kita marah karena kita berharap orang akan memperlakukan kita dengan sopan. Kita terganggu karena kita berharap dunia akan adil. Tapi Stoikisme mengajarkan, jangan berharap dunia berubah, latihlah dirimu untuk kuat menghadapinya. 10. Empati, senjata rahasia. Seorang Stoik Seneca berkata, orang yang membuatmu marah mungkin sendiri sedang dalam penderitaan. Seorang yang menyakitimu mungkin sedang disakiti. Yang kasar padamu mungkin merasa rendah diri. Yang menjatuhkanmu mungkin merasa terancam oleh keberadaanmu. Jika kamu bisa melihat luka di balik kemarahan orang lain, kamu tidak akan marah. Kamu akan berbelas kasih. Dan empati bukan berarti membenarkan tindakan buruk. Empati adalah cara untuk membebaskan dirimu dari rantai kebencian. 11. Gunakan setiap gangguan sebagai latihan jiwa. Epictetus menyamakan kehidupan dengan gym. Kamu ingin menjadi kuat, maka kamu butuh beban. Kamu ingin menjadi bijaksana, maka kamu butuh masalah. Orang yang menyebalkan adalah alat latihan. Situasi tidak menyenangkan adalah beban yang harus kamu angkat. Lain kali saat seseorang membuatmu kesal, katakan dalam hati, terima kasih telah menjadi bagian dari latihan ketenanganku hari ini. Ini bukan sarkasme. Ini adalah kekuatan mental. Ini adalah stoic reframing, mengubah gangguan menjadi peluang untuk berkembang. 12. Hidupmu terlalu pendek untuk disia-siakan oleh kemarahan. Berapa banyak waktu yang telah kamu buang untuk marah, untuk bereaksi terhadap hal-hal yang tidak penting? Waktu adalah sumber daya terbatas. Setiap menit kamu habiskan untuk marah adalah menit yang tak akan pernah kembali. Tanyakan ini pada dirimu sendiri setiap hari. Apakah ini layak untuk marah? Apakah ini akan penting dalam 5 tahun? Apakah saya ingin memberikan kekuasaan kepada orang ini atas ketenanganku? Seorang stoik tahu, marah itu mahal, dan tidak ada yang cukup kaya untuk terus-menerus membayar harga itu. Jadi, bagaimana agar tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun?
Kendalikan persepsimu. Berlatih jeda sebelum bereaksi. Lepaskan harapan bahwa dunia akan selalu adil. Gunakan empati, bukan reaksi. Ubah setiap gangguan menjadi latihan. Ingat bahwa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan marah. Ketenangan bukanlah hadiah. Ia adalah hasil dari latihan harian, disiplin pikiran dan jiwa. Dan stoikisme memberi kita peta untuk sampai ke sana. Kamu tidak akan menjadi stoik sejati dalam semalam. Tapi setiap hari adalah latihan. Setiap gangguan adalah pelatihan. Dan pada akhirnya, kamu tidak akan hanya menjadi lebih tenang, kamu akan menjadi tak tergoyahkan. Teruslah melatih jiwamu, dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari, tidak ada satupun yang bisa benar-benar mengganggumu lagi.